Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. We wish you Merry Christmas, Happy New Year. Selamat Natal bagi kita semua yang hari ini kita injak di tanggal 25 Desember. Hari-hari yang penuh dengan bahagia, hari-hari yang penuh dengan semangat, kegembiraan, karena ini adalah hari spesial khususnya umat Kristen di seluruh dunia, di seluruh muka bumi ini merayakan hari di mana 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus, Tuhan alam semesta, telah datang sebagai bayi dan lahir di Bethlehem bagi kita semua. Amin. Lihat kiri kanan, muka belakang, semuanya salam. Katakan Merry Christmas and Happy New Year. 1 minggu lagi kita masuk ke tahun baru. Namun saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Amin. Hari yang spesial, hari yang dinanti-nantikan, hari yang sangat bersejarah bagi umat Kristen dan bagi umat seluruh dunia. Hari di mana Allah yang menciptakan langit telah datang lahir sebagai bayi, inkarnasi menjadi bayi bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita hari ini tanggal 25 Desember 2020. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung 2020. Virus corona makin hari makin ganas, tetapi kita tetap bersuka cita. Amin. Tetap bersemangat, percaya Tuhan sanggup memelihara kita, memperhatikan kita, peduli dengan kita, menolong kita, memulihkan kita. Kuasanya, mujizatnya tetap sama, selalu baru dan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di GBI-WC Latu Menten, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami, selamat Natal. Dan selamat kita beribadah kembali dalam ibadah Natal hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Lukas pasal 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
אישה יולדת מהרו. הביאו מים, הביאו בדים. מהרו, מהרו. קחו את החמור. זה יעבור בשלום, אלוהים אותנו. מהרו, מהרו. הביאו עוד תבן, הביאו עוד תבן. מהרו, מהרו, מהרו. לאט לאט. אנא. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu, kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Siarkan di gunung,
pemberian dan menyembah yang dipersembahkan kemenyan emas dan pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu mungkin perhatikan, kita awali dengan prolog dan juga pujian, habis itu prolog lagi, lalu pujian lagi, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu kita boleh mengingat kembali peristiwa-peristiwa di 2000 tahun yang lalu. Telah lahir seorang anak di kandang domba. Ya, saudara, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga akan tidak lupa untuk terus tiap ibadah kita mendoakan anak-anak kita, karena ini adalah yang bisa kita lakukan dalam momen di mana mewabahnya virus ini, bahkan juga hal-hal yang lain. Ya, kita tetap berdoa setiap ibadah, kita tetap berdoa buat anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat selalu dan diberkati. Adik-adik, boleh kembali ke Papa Mama, ngucapin selamat Natal buat Papa Mama. Dan sebelumnya tunggu dulu, Papa Mama mau kasih hadiah dengan doa. Mari kita satu hati untuk mendoakan anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat dimana hari ini tanggal 25 Desember 2020 kami bersama-sama dengan orang tua yang ada dalam momen dimana kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Di tengah-tengah ini sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam perayaan Natal kami datang kepadamu dan berdoa bersama-sama Bapa. Naikkan ucapan syukur kami kepadamu, berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Engkau Allah yang menciptakan kami, menjadikan kami. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menciptakan alam semesta. Engkau meninggalkan surga yang kekal dan mulia. Engkau yang tidak terbatas dan mau jadi terbatas, jadi sebagai seorang bayi. Lahir di 2000 tahun yang lalu kami memperingati hari ini. Hari di mana kami hari bersejarah bagi kami. Bahwa kehidupan kami saat ini ada karena kemurahan-Mu dan karena kebaikan-Mu. Bersama dengan keluarga, semua yang ada, kami bersatu hati menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang bisa dapat kami lakukan Bapa, berdoa terus berseru kepadamu siang dan malam kepadamu Bapa, untuk Tuhan selalu memagari kami. Tutup bungkus kami Bapa selalu dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus meliputi hamba-hamba-Mu semuanya. Anak-anak-Mu saat ini Bapa, tutup bungkus mereka selalu dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus membentengi mereka Bapa. Tubuh jiwa roh mereka aman dalam pemeliharaan-Mu. Kami bersama-sama bersatu hati berkata kepada anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang diberkati, anak-anak mengasihi Tuhan, anak yang takut kepadamu. Roh takut akan Tuhan ada hidupan mereka. Anak-anak yang berhasil, anak yang beruntung. Segala bakteri, virus, apapun itu kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dalam tubuh mereka ada yang kelemahannya, karena cuaca yang ada, karena situasi yang ada, karena hal apapun, kami berdoa Tuhan jamah pulih, kesembuhkan dalam nama Yesus. Tetap sehat anak-anak kami. Kami berkata kepada anak-anak kami, segala kutuk yang diucapkan baik kami orang tua maupun orang-orang lain, segala intimidasi apapun itu kami cabut itu semua dalam nama Yesus. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan mengambil bagian dalam kehidupan anak-anak kami maupun kami. Oleh karena itu kami berdoa dan menyerahkan anak kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat kami semua orang tua yang ada dalam mendidik, dalam membina dan membentuk anak-anak ini. Kami lakukan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, takut kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami orang tua yang ada dalam bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, diberkati Tuhan selalu. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Adik-adik, ada kado Natal dari Kakak Rianita yang nanti juga akan di drop atau di WhatsApp kepada orang tua untuk dibagikan di momen Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua.
ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga Bapak Ibu sudah dengar sedikit pujian yang saya sampaikan dengan prolog tentang kelahiran Tuhan Yesus, sehingga saya berharap kita semua diberkati. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa seperti itu adalah bentuk film yang kemungkinan mendekati, tapi tidak seperti itu aslinya, karena waktu zaman itu kamera handphone belum ada. Jadi itu adalah lukisan-lukisan yang mereka persuasikan dengan Lukas pasal yang kedua. Amin ya. Dan hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga bertolak dari Lukas pasal yang kedua. Amin ya. Saya bacakan bagi kita semua di ayat yang ke-11. Di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 menjadi ayat pegangan bagi kita. Adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulangi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bilang kepada kiri kanan, katakan kepada dia, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud bagimu. Amin. Yesus datang ke dalam dunia bukan buat siapa-siapa, tapi buat kamu. Buat Bapak Ibu dan buat saya. Bilang kepada kiri kanan, buat lu, bukan buat saya. Buat kita semua yang berharap dan menantikan janji itu. Amin. Yesus datang ke dalam dunia secara khusus ditujukan kepada manusia. Amin. Hari ini telah lahir bagimu. 2000 tahun yang lalu dia sudah datang. Lahir sebagai bayi di kota Daud. Di Bethlehem, kota Daud. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa tadi malam
kita sudah merayakan perayaan hari Natal dan kita sudah jemaat Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah ikut hadir dalam ibadah Natal dalam Zoom. Yang mungkin ada sedikit keterbatasan yang ada, kita mohon maaf karena sarana dan prasarana yang ada. Namun dalam keterbatasan itu kita tetap bersukacita. Amin. Sama seperti waktu Yesus datang ke dalam dunia di 2000 tahun yang lalu, banyak hal yang terbatas. Dia Allah yang tak terbatas dan lahir sebagai bayi yang terbatas. Untuk menaruh tempat lahirnya saja, dia tidak punya tempat. Tapi yang tersedia adalah kandang domba. Amin ya. Saudara yang saya kasihi, kita perhatikan untuk mau lahir secara manusia yang terbatas saja, untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya tempat. Hanya kandang domba. Ada yang bisa lahir di kandang domba? Berita Natal kita hari ini adalah telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Ini adalah kabar yang gembira, ini adalah kabar yang luar biasa. Karena kita dikasih hadiah dari surga, dari Allah kepada kita. Kadonya adalah Yesus itu sendiri. Kadonya adalah pribadi Allah itu. Kadonya adalah hadirat Tuhan. Kadonya adalah sukacita. Kadonya adalah damai sejahtera. Itu disediakan, diberikan kepada kita semua. Saya pernah, saudara, punya kakak yang belanja, beli snack di warung. Lalu di dalam warung itu snack, kalau nggak salah namanya Tenggo. Lalu di dalam dia buka makan, ternyata dapat kupon. Selamat, Anda telah memenangkan sebuah mobil. Waduh, tapi mohon dicatat, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan bilang sama siapa, ini hanya Anda yang tahu. Kalau sampai orang lain tahu, mereka akan telepon ke sini dan mereka akan mengklaim hadiah itu. Jadi kamu jangan bilang sama siapa-siapa. Nanti kamu hubungi nomor ini atau kamu langsung datang ke tempat ini. Kakak saya hubungi saya mau ke Jakarta. Saya bilang, ada apa kakak? Saya dapat hadiah, tapi kamu diam-diam. Oh iya, kita dua diam-diam. Nanti saya juga kasih tahu ke yang lain, kita diam-diam. Datang dia, semangat sekali, senang sekali. Kenapa? Satu buah mobil. Waduh, kurang lebih ya harganya waktu itu 300 juta. Ya lumayan. Waktu dapat itu dia senang, dia diam, dia simpan baik-baik. Datanglah harinya ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya perhatikan ini kupon. Ada yang meragukan, tapi ya untuk membuktikan bahwa ini benar atau tidak, saya antar ke daerah Palmera. Pabriknya di situ, alamatnya di situ. Kami hubungi orangnya, Bapak jangan ke situ dulu, Bapak ke Monas dulu. Kita ketemu dulu di Monas. Saya bilang, lu suruh kita datang di ini, kenapa lu suruh kita ke Monas? Ada yang gak beres, satu. Kita coba cari ini pabrik di daerah Palmera, ketemu. Sampai di sana ternyata saudara, itu kupon yang seperti kakak saya ini banyak ditempel di situ. Ternyata itu penipuan. Saudara, Bapak Ibu bayangkan kalau kita hari ini dapat hadiah, kalau hari ini kita dapat kado, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita. Nah, saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah sebuah kado yang indah buat kita. Ya. Hari ini dia lahir bagi kita dalam kehidupan, itu adalah kado yang terindah dari seluruh kado yang engkau mungkin miliki dalam kehidupan ini. Dunia mungkin menjanjikan engkau kado, dunia mungkin menjanjikan engkau berbagai hadiah, tapi hadiah yang dunia berikan tidak seperti hadiah yang Tuhan berikan. Karena yang Tuhan berikan adalah pribadinya sendiri. Dia berikan buat kita, dia datang buat kita. Pribadinya sendiri adalah dikatakan dia juru selamat. Juru selamat untuk seluruh dunia. Juru selamat.
Bapak Ibu perhatikan ya. Nah saudara yang saya kasihi, kita baca satu ayat ini, satu perikop ini di Lukas pasal kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 untuk kita boleh menyimak step by step. Berita tentang hari ini telah lahir bagimu disampaikan kepada gembala-gembala. Saya mau sedikit ngulas ke belakang untuk memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Tidak satu kebetulan Tuhan diizinkan lahir di kandang domba. Tidak satu kebetulan Tuhan sampaikan berita ini kepada gembala-gembala. Ada maksud tertentu dan ada tujuan tertentu. Maksudnya adalah waktu Tuhan sampaikan ini kepada gembala-gembala di kandang domba. Bapak Ibu perhatikan, gembala-gembala ini, mereka ini kalau kita baca di Bilangan pasal yang ke-23, maka kita akan temukan kenapa ada gembala-gembala yang ada di padang menjaga kawanan domba. Kenapa ada gembala-gembala, ada profesi sebagai gembala. Karena ternyata saudara, di bait Allah, di rumah Tuhan, itu setiap hari mereka mengadakan korban untuk korban domba untuk dipersembahkan di bait Allah. Sehingga gembala-gembala ini bertanggung jawab untuk menjaga kawanan domba ini. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga domba-domba ini supaya domba-domba ini benar-benar tidak cacat. Domba-domba ini benar domba-domba yang berkualitas yang akan dipersembahkan. Tidaklah satu kebetulan Yesus sedang lahir di kandang domba. Di kandang domba. Artinya saudara, kalau saya belajar, kita flashback ke belakang, Yesus mau bilang begini, dia mau menjadi domba pengganti daripada domba yang seharusnya setiap saat mereka persiapkan untuk persembahkan di rumah Tuhan. Yesus mau posisi dia sebagai anak domba yang tak bercacat, yang tak bernoda. Karena korban yang dipersembahkan manusia seringkali tidak sempurna. Tapi korban yang disediakan Tuhan di kandang domba ini, lahir ini, korban ini adalah korban yang sempurna untuk penebusan dosa manusia. Jadi garis bawahi, kelahirannya membuat kita untuk ketebusan dosa-dosa kita. Tidaklah satu kebetulan dia lahir di kandang domba, karena domba di situ dipersiapkan untuk persembahan korban. Yesus lahir sekaligus mempersiapkan diri dia berkorban mati buat kita. Tidaklah satu kebetulan juga saudara lahir di kota Daud. Ya, 1 bulan yang lalu kita sudah belajar tentang siapa ini Daud. Kota ini selalu disebutkan, dikaitkan. Dan ternyata Daud lahir di Bethlehem Efrata, kota yang kecil. Dan kita kalau selidiki lagi, kita urut lagi ke belakang, maka kita temukan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada Abraham melalui keturunannya. Dengan kata lain, kelahiran Yesus memberikan jaminan janjinya kepada Abraham, yang Abraham tidak tahu kapan janji itu ditepati. Tapi janji itu ditepati waktu Yesus datang ke dalam dunia. Diberikan kepada keturunan Daud. Kenapa harus Daud? Kita sudah belajar. Daud adalah orang yang punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kenapa harus Daud? Karena Daud juga memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu tidak satu kebetulan kota dan tempat itu dan gembala-gembala itu disebut. Semuanya punya makna terselubung di dalamnya. Yang dimakna itu adalah di dalamnya terkandung suatu rencana Tuhan yang besar bagi keselamatan dunia ini. Nah saudara, mari kita baca di Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan mereka Malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Amin ya. Hebat Tuhan ini saudara. Bangsa Israel menantikan hari di mana hari bersejarah adalah 400 tahun dari dari Maleakhi sampai ke Matius, selisihnya 400 tahun. Dalam masa itu mereka tidak pernah mendengar berita tentang, tidak pernah Tuhan berfirman baik kepada Nabi dan juga penglihatan tidak ada. Dan para gembala pun mereka selama kurang lebih 400 tahun sudah menjadi budaya dan mereka sudah pikir tidak ada, semuanya berjalan. Tapi momen di mana hari itu tanggal 25 Desember. Pak, apakah benar Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Di Alkitab tidak tulis tanggal 25 Desember. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan urutan sejarahnya, urutan malaikat Tuhan itu datang kepada Maria. Dan urutan bagi Elizabeth mengandung juga. Urutannya kita perhatikan, maka kita temukan bahwa benar adanya Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Saya pernah saudara kejebak dalam teologi ini. Karena banyak teologi yang menganggap bahwa Yesus tidak lahir 25 Desember. Alasan mereka simpel. Karena tidak mungkin di 25 Desember itu salju. Jadi ada gembala-gembala yang menggembalakan domba di padang. Tidak mungkin. Tapi ternyata saudara, saya belajar sejarah, ternyata di daerah Israel bulan Desember cuacanya ternyata tidak salju. Cerah. Suhunya antara 8 sampai dengan 24. Kita perhatikan. Dan bapak-bapak gereja awal dan bahkan sejarah di abad yang kedua sampai dengan abad ke-16 tidak pernah terbantahkan bahwa Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Kapan orang itu mulai menyibukkan bahwa mempersoalkan tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus. Bahkan mereka itu adalah dewa matahari, itu adalah dewa hari kelahiran, dewa-dewa yang lain. Itu di abad ke-16 sampai sekarang. Saya belajar sejarahnya itu saya berkaget, ternyata saudara abad-abad 16 sampai sekarang di abad-abad yang penuh dengan misteri. Hal yang tadinya benar tidak dipersoalkan sekarang jadi dipersoalkan. Bahkan abad sekarang ini yang dipersoalkan sekarang adalah masalah Trinitas, Tritunggal Allah. Jemaat Tuhan dan Bapak Ibu yang lain mungkin sudah mulai heboh dengar. Berantem telok sana, telok sini, profesor sana, profesor sini, ahli sana, ahli sini, dokter sana, dokter sini. Mereka mulai berantem dan mempersoalkan masalah Tritunggal. Padahal di abad yang kedua sampai dengan abad 16 awal tidak ada persoalan mengenai itu. Semuanya itu kenapa? Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan bilang ada orang berkata ada Mesias di sana, ada orang berkata ada Mesias di sini, ada orang berkata ada Mesias di sana. Namun Tuhan bilang apa? Jangan percaya semuanya itu. Alkitab juga memberikan kepada kita
Ujilah segala sesuatu. Apakah itu benar dari Tuhan atau bukan? Karena Alkitab pun berkata, setan pun menyamar seperti malaikat terang. Oleh karena itu sebagai jemaat Tuhan, kita yang ada di GBI Double Seal atau Maintain, Bapak Ibu yang menyaksikan saya di channel YouTube ini, mari kita yakini bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Orang berkata bahwa 25 Desember itu adalah tradisi bangsa kafir. Tapi kalau kita perhatikan di Alkitab, 25 Desember hari kelahiran Yesus adalah hari tradisinya kerajaan surga untuk manusia. Amin ya. Lahirnya Yesus bagi kita. Lahirnya juru selamat bagi kita. Banyak teolog berspekulasi bahwa itu adalah hari, tidak pernah dijumpai di Alkitab bahwa tidak pernah ada orang beriman merayakan hari kelahiran. Tapi mereka lupa, ada Nuh pun pernah merayakan hari kelahiran. Mereka lupa juga baca ayat-ayat. Mereka lupa, mereka hanya memfokuskan kepada Firaun dan Herodes yang merayakan hari kelahiran. Karena memang Alkitab catat. Tapi Yesus tidak. Tapi ternyata saudara, di kerajaan surga hari ini kita baca, ternyata di surga sana hari ini telah lahir bagimu. Apa? Malaikat di surga sana memuji Tuhan tentang kelahiran Yesus. Surga sana mereka ada lahir seorang putra, ada lahir seorang juru selamat bagi dunia dan mereka rayakan dengan luar biasa. Dan saya percaya saat ini kita semua di seluruh dunia, bahkan mungkin jemaat Tuhan yang ada, kita semua merayakan hari kelahiran itu. Nah saudara yang saya catat, yang kasihi, dari sini, dari ayat yang kita baca, kita dapat simpulkan bahwa kelahiran Yesus adalah, saya simpulkan ada 3. Kelahiran Yesus mengubah kabar ketakutan menjadi kabar baik. Di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang 10 kita jumpai di sana. Bahwa sebelumnya ada kabar-kabar yang menakutkan. Ada kabar-kabar yang mungkin membuat para gembala-gembala ini merasa cemas. Ada kabar-kabar yang mungkin membuat mereka juga tidak tahu karena waktu itu 400 tahun tidak ada penglihatan dan tidak ada juga wahyu. Tidak Tuhan berdiam diri, tidak firman. Jadi masa-masa di mana masa kegelapan. Masa kegelapan adalah masa di mana ketakutan itu mencengkam seluruh daerah itu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa dapat menjawab dengan pasti kapan masa ini berakhir. Tapi ketika masa ini datang, mereka merasa takut. Tapi ketakutan itu diganti dengan sukacita. Bukankah hari-hari ini sama? Seluruh dunia mengalami masa-masa kecemasan, masa-masa ketakutan, masa-masa yang mungkin mencengkamkan. Kenapa? Karena semua keadaan ekonomi menjadi minus. Semua kabar yang tadinya itu menggembirakan kita sekarang itu menjadi kabar yang menakutkan. Dan mungkin kabar itu saat ini melanda kita saat ini. Bisnis kita, usaha kita, masa depan kita, anak-anak kita, sekolah, pendidikan dan lain sebagainya. Sangat-sangat mencengkam dan menakutkan. Tapi kabar itu hari ini disampaikan kepada kita. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Hari ini Yesus lahir mengubah ketakutan menjadi kesukaan besar. Amin. Hari ini engkau takut tentang masa depan. Yesus menjamin masa depanmu. Hari ini engkau takut tentang bisnismu, usahamu, bagaimanapun. Yesus berkata, aku berserta dengan kamu. Allah Immanuel, Allah berserta dengan kita. Amin. Janji Tuhan terhadap kita, ya dan amin, pasti terlaksana. Janjinya untuk menolong kita, pasti menolong kita. Tidak seperti saya tadi kasih perumpamaan, janji yang wafer yang kita temukan. Kadang membohongi kita. Tapi Tuhan tidak pernah membohongi kita. Dia bukan Allah yang berjanji lalu melupakannya. Dia bukan Allah yang berjanji lalu mengingkarinya, kata Alkitab. Tapi dia tepatinya. Dia tepati janjinya kepada Abraham. Dia tepati janjinya juga kepada kita yang saat ini menyaksikan. Amin. Yesus datang ke dalam dunia. Kabar gembiranya bagi kita adalah mengubah ketakutan itu dan memberikan kesukaan besar bagi kita. Bilang kepada kiri kanan, ada kesukaan besar bagi kita. Biar bagaimanapun keadaan yang susah, tapi hati ini tetap bergembira. Kenapa? Ada kesukaan besar, ada kabar gembira. Yesus lahir hidup dalam kehidupan kita.
Amin. Yang kedua, saya mau catat dari perikop ini. Yesus dari kelahiran Yesus membuat kita mengalami tanda-tanda yang ajaib dari Tuhan. Amin. Kelahiran Yesus datang ke dalam dunia ya sebagai bayi. Kelahirannya itu dikatakan Alkitab di ayat yang ke-12, ada tanda-tanda yang heran, ada tanda-tanda yang ajaib menyertai kita. Amin. Dan inilah tandanya bagimu, kata Alkitab. Ada tanda-tanda yang Tuhan sertakan dalam kehidupan kita. Kita memulai sesuatu dan kita berpikir, kita ragu. Ketahuilah Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda yang heran. Bahkan Yesus waktu terangkat ke surga berkata kepada murid-muridnya, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kamu akan meminum racun maut dan tidak akan mati. Kamu akan memegang ular dan kamu tidak akan mati. Kamu akan melakukan tanda-tanda heran. Kamu akan menumpangkan tangan dan orang akan sembuh. Kamu akan melakukan banyak tanda-tanda heran dan ajaib. Penyertaan itu dinyatakan bagi kita ketika Yesus lahir hari ini. Amin. Amin ya. Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus pun bisa berjalan di atas air. Yesus mengusir setan-setan. Dan sama hari ini kita pun bisa mengusir setan-setan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai kita. Saudara, ada banyak tanda-tanda yang heran ajaib menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, pesan Natal kita hari ini adalah ada begitu tanda-tanda yang heran dan dasar dan ajaib yang ada dalam Yesus. Dan Yesus mau lakukan itu kepada kita. Amin ya. Amin. Gak usah takut, gak usah cemas, gak usah khawatir, gak usah bimbang. Depan, kiri, kanan. Banyak yang menakutkan. Tapi hari ini Yesus berjanji kelahirannya ada tanda yang ajaib diberikan kepada kita. Menyertai kita. Setiap langkah demi langkah kita lakukan. Tanda demi tanda Tuhan nyatakan. Perkara ajaib demi ajaib Tuhan nyatakan. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Step by step dinyatakan. Tanda-tanda ini menyertai kamu. Amin ya. Yang ketiga, kelahiran Yesus membuat kita berkenan di hatinya Tuhan. Di ayat yang 13 sampai ayat yang 14. Malaikat berkata, kita baca di ayat 13 dan ayat yang ke 14. Ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan kelahiran Yesus kita dapat perkenanan Tuhan. Kita dapat berkenan. Tuhan berkenan mau datang berdamai dengan kita. Tuhan berkenan mau datang untuk bersekutu dengan kita. Tuhan berkenan mau datang untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan berkenan mau datang menolong kita. Amin ya. 1 bulan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Daud mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa Daud itu dibuat hampir sama. Kenapa Tuhan itu memperhatikan Daud. Kenapa Tuhan itu membuat Daud berkuasa. Karena Daud mendapat perkenanan Tuhan. Betapa indahnya kita sebagai manusia yang mendapat perkenanan di hatinya Tuhan. Kita yang tadinya berdosa dan membelakangi Tuhan. Kita yang tadi berdosa dan Tuhan tidak mau lagi memandang kita. Kita yang tadi berdosa dan Tuhan mengusir kita keluar dari Taman Eden. Kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita sudah mulai jalan dengan cara kita, kemampuan kita dan keterbatasan kita. Dan kita lelah. Namun hari ini kita dapat perkenanan Tuhan. Amin. Bilang kepada kiri kanan, gua dapat perkenanan Tuhan. Hari ini Tuhan berkenan kita temui. Hari ini Tuhan berkenan kita jumpai. Hari ini Tuhan berkenan untuk Tuhan bilang ini, apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu minta, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena kita dapat berkenan di hatinya Tuhan. Tidak gampang saudaraku yang saya kasihi. Pada
masa-masa hidupan Taurat. Saya sama keluarga kami baca di hukum-hukum Taurat itu di bilangan kami sudah sampai di Tawarit. Ya, Tawarit. Saya memperhatikan begitu ketatnya, begitu mencengkamkannya, begitu peraturan membuat manusia itu hampir tidak bisa bergerak. Tapi hari ini kita dengan bebas berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan tolong kami. Tuhan datang dan nolong kita. Kenapa? Tuhan berkenan kita temui. Hari ini Alkitab berkata, kalau hari ini adalah hari perkenanan Tuhan, itu berkenan ditemui. Maka oleh karena itu, jangan keraskan hatimu. Terima Yesus hari ini. Buat yang mungkin baru menyaksikan saya hari ini di momen Natal hari ini. Kalau engkau melihat saya hari ini dan menyaksikan saya dan engkau belum terima Tuhan, saya mau sampaikan kepada engkau hari ini. Yang bisa membuat engkau berkenan di hati Tuhan bukan karena perbuatan baikmu, tapi benar-benar hanya Tuhan yang membuat engkau berkenan. Berkenan engkau kepada Tuhan hanya bisa engkau dapat bila engkau percaya dan beriman kepada Yesus. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berikan jalan keselamatan itu. Hanya Yesus yang menjaminkan engkau ada di surga atau di neraka. Hanya Yesus yang memberikan jawaban dalam kehidupanmu. Dia memberikan perkenanan itu kepada kita semua. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita meresponi berita Natal ini? Bagaimana supaya berita Natal ini hanya apakah gembala-gembala itu bagaimana mereka meresponinya? Kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan temukan ada dua respon yang diberikan kepada gembala-gembala. Yang pertama di ayat 14, mereka memberikan respon dengan berita dengan mereka bertindak dan pergi. Waktu mereka menerima kabar itu, berita itu datang kepada mereka. Mereka tidak tinggal diam, mereka hanya simpan itu, lalu mereka hanya berdialog satu dengan lain yang menjadi bahan perbincangan, bahan berdiskusi atau bahan apapun. Tapi mereka bertindak untuk pergi melihat kejadian itu. Sama saudara, kadangkala ketika kita mendengar berita firman Tuhan, Tuhan berkata, aku menolong engkau, aku memberkati engkau, aku memulihkan engkau, aku mau menyembuhkan engkau, aku mau membuat engkau berhasil. Namun hanya kita mendengar berita itu lalu kita dengar dan kita tidak punya tindakan untuk kita mau diberkati Tuhan. Tindakan untuk kita mau melangkah, maju bersama dengan Tuhan, tidak. Mari kita bertindak seperti orang Majus ini. Bahkan Alkitab mereka dengan cepat-cepat pergi. Karena itu berita sama. Hari ini berita itu datang kepada kita hari ini. Engkau dengar baik-baik. Kalau kabar itu datang kepadamu, cepat-cepat ngambil keputusan untuk terima Yesus. Cepat-cepat ngambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Amin. Yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16 dan 17. Setelah mereka melihat itu, mereka pulang dan mereka menceritakan kepada yang lain. Amin. Sama saudara, hari ini tuntutan kepada kita adalah setelah engkau terima Yesus, jangan hanya engkau sendiri, tapi sampaikan itu kepada orang lain, tetangga kiri kanan sana saudara yang lain, untuk mereka pun terima kabar sukacita ini. Amin ya. Untuk mereka pun terima kabar besar ini. Untuk pun mereka terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Jangan engkau hanya simpan dalam kehidupanmu. Jangan engkau hanya itu menjadi konsumsi hanya untuk kalangan saya sendiri. Tapi sampaikan berita itu kepada yang lain. Untuk mereka pun datang kepada Yesus supaya mereka selamat. Sehingga kita berkata nyawanya tidak ditangguhkan kepadamu. Tapi karena engkau beritakan firman, nyawa mereka sudah selamat. Masalah mereka terima, masalah mereka percaya, masalah mereka itu belakangan, yang penting kita sampaikan untuk mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Banyak hal untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui kata-kata kita, sikap kita, perbuatan baik kita, tindakan kita, perilaku kita. Itu menjadi dampak buat dunia ini. Amin. Kiranya renungan Natal kita hari ini menguatkan kita semua yang ada, bahwa Yesus datang untuk mengubah ketakutan menjadi kabar baik. Bahwa Yesus datang untuk memberikan tanda-tanda yang heran dan ajaib dalam kehidupan kita, untuk menyertai kita. Bahwa kelahirannya membuat kita berkenan di hati Tuhan.
Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua, dan saya percaya semua kita diberkati. Amin. Kita akan satu hati berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat siang hari ini Tuhan sudah tolong kami. Dalam momen perayaan Natal ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, bahwa Engkau datang ke dalam dunia untuk menukarkan ketakutan kami dengan kabar gembira, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Bahwa Engkau datang ke dalam dunia Bapa untuk memberikan kepada kami tanda-tanda yang heran, ajaib, mujizat demi mujizat dinyatakan dalam kehidupan. Bahwa Engkau datang ke dalam dunia Bapa untuk Engkau mau selalu berkenan untuk kami jumpai. Engkau berkenan untuk kami selalu mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami cara untuk meresponi seperti orang-orang Majus, orang-orang para gembala ini, yaitu mereka meresponinya dan mereka boleh menceritakannya. Bahwa kami terus Bapa untuk menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Meteraikan itu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pengumuman gereja kita hari Minggu. Kita kembali lagi ibadah seperti biasa, dan yang masih layani adalah tadinya Pendeta Dr. Yopi, tapi hari Kamis kemarin dia sudah menjadi pembicara di Zoom. Jadi hari Minggu masih tetap juga saya yang layani. Ada beberapa teman yang saya hubungi, tapi mungkin karena kami tidak bisa bertatap muka karena makin ganasnya wabah ini, jadi saya masih tetap berkhotbah supaya Bapak Ibu jangan bosan-bosan terus mendengarkan khotbah Pak Kem. Lalu hari Sabtu ini tanggal 26 juga kami adakan pemberkatan nikah. Ya, ada satu pasangan suami istri, mereka akan diberkati dalam pernikahan kudus di Kelapa Gading. Dan mereka juga sudah komit untuk mau bergabung bersama kita di Gereja GBI Double C Latu Menten. Buat Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang lain, punya keluarga, sanak saudara yang urusan dengan pastoral, penggembalaan, Bapak Ibu boleh meng-WhatsApp saya dan menghubungi saya. Dan mungkin kita juga akan adakan tahun baru di tanggal 1 Desember. Kembali lagi mungkin saya usahakan kalau bisa mungkin Zoom atau yang lain ya kita cobakan. Dan rencana juga untuk setiap bulan seminggu sekali kita acara lewat Zoom karena ada perjamuan kudus, sehingga kami mengharapkan untuk semua jemaat yang ada berharap untuk ikut semua dalam setiap minggu sekali. Ya, itu saja pengumuman dari gereja. Kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kami bersyukur Bapa dan kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam momen di mana kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu, Engkau datang ke dalam dunia menebus kami. Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu dan tanda-tanda yang heran ajaib bagi kami. Hidup kami berkemenangan, hidup kami berkelimpahan. Kami bersukacita karena Engkau telah datang ke dalam dunia khusus bagi kami yang mengasihi-Mu. Kami dapat berkenan di hadapan-Mu, di hati. Kami berdoa buat seluruh sidang Jumat-Mu dimanapun mereka berada, yang menyaksikan kami, yang mengikuti ibadah ini, diberkati mereka semua dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini berada di garis depan dalam penanganan COVID. Dev, Tuhan tolong agar dia selalu terhindar, terlindungi, terproteksi adanya. Semua kami boleh terlindungi, tutup bungkus kami Bapa, baik semua yang menyaksikan hamba-hamba-Mu maupun semua jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu. Tutup bungkus selalu dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus meliputi kami selalu. Berkati usaha kami, berkati anak mantu cucu kami, berkati bisnis kami, pelayanan kami, semua kami diberkati. Bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkati selalu. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu saat ini mengalami mungkin sakit, kami berdoa jamah pulih kesembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih dalam ibadah Natal hari ini. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh dalam tangan Tuhan. Kalau demikian, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, damai sejahtera
cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming dalam momen kelahiran-Mu 25 Desember 2020 dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.